Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Noval Amzar dari kelas Psikologi 23A. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan aliran-aliran psikologi untuk memenuhi tugas dan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah psikologi umum. Pertama ada Socrates. Socrates ini merupakan filsuf terkenal. Beliau tinggal di Athena di paruh abad ke-5 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Sophroneskos dan ibunya bernama Painarete. Ia dipercaya setelah mempelajari filsafat alam, melihat berbagai penjelasan sifat alam semesta, tetapi kemudian ia beralih pada persoalan yang terkait dengan manusia seperti etika dan politik. Kemudian ada resolusi pemikiran. Resolusi pemikiran Socrates ini berfokus untuk membahas filsafat alam seperti gejala-gejala alam, astronomi, dan kosmologi. Sementara pemikiran Socrates berfokus untuk membahas gejala-gejala sosial seperti perilaku manusia dan linguistik sampai politik. Hal ini cukup revolusioner dikarenakan filsuf yang hidup baik sebelum dan sezaman dengan Socrates berfokus untuk membahas filsafat alam seperti gejala-gejala alam, astronomi, dan kosmologi. Kemudian kritik pada sofis. Memang Socrates ini mengkritik kaum sofis yang berbicara dengan mengajarkan sesuatu yang seperti dengan keinginan penguasa masa itu untuk menggiring opini masyarakat Athena kala itu. Tetapi karena pemikirannya inilah Socrates dihukum mati dengan cara meminum racun. Sosok Socrates muncul sebagai figur menyatakan dirinya tidak tahu apa-apa. Bahkan ia berkata satu-satunya yang tidak ia ketahui adalah ia tidak tahu apa-apa. Kemudian Socrates ini tidak pernah menulis pemikirannya, namun alur pemikiran Socrates melalui buku-buku mengenai dirinya dalam buku murid-muridnya seperti Plato dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Kalila dengan NIM 0603523014. Di sini saya akan menjelaskan tokoh filsafat Yunani kuno yaitu Plato. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena. Plato lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Dia adalah penulis Philosophical Dialogies dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tinggi tingkat pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsi yang besar juga diberikan oleh guru Plato, yakni Socrates, dan murid Plato, yakni Aristoteles. Sebagai seorang filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualisme. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatonisme oleh para pemikir seperti Plotinus dan Porphyry. Neoplatonisme memberi pengaruh besar bagi perkembangan Kristianitas, terutama mempengaruhi para bapak gereja seperti Agustinus. Filsuf Alfred North Whitehead bahkan mengapresiasi Plato dengan mengatakan karakterisasi umum yang paling aman dari tradisi filsuf Eropa adalah bahwa tradisi ini terdiri dari serangkaian catatan kaki untuk Plato. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates. Karya yang paling terkenal adalah Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangan pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utamanya. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Cicero mengatakan Plato scriben est mortus. Artinya, Plato meninggal ketika sedang menulis. Mudanya, ciri-ciri karya Plato adalah bersifat Sokratik. Dalam karya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama karangannya, dan juga berbentuk dialog. Hampir semua karya Plato berbentuk dialog, di mana dalam surat ke-7, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membakukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurutnya jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Pandangan Plato tentang jiwa
dunia ide dan dunia indrawi. Konsepsi jiwa, bahwa jika bukan saja esensi hidup tetapi juga esensi pikiran manusia. Dalam naskah-naskah Plato kita menemukan bahwa jika memainkan banyak peran, diantaranya sebagai penggerak tubuh, pembawa sifat-sifat moral, dan sebagai akal atau nous yang berpikir. Dunia indrawi adalah dunia nyata yang mencakup benda-benda jasmani yang konkret, yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Dunia indrawi ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Selalu terjadi perubahan dalam dunia indrawi ini. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia jasmani ini fana, dapat rusak, dan dapat mati. Teori bentuk atau alam idea. Dalam pandangan ini, Plato bahwa bentuk-bentuk di dunia material tidak benar-benar nyata sebagaimana bentuk-bentuk abadi, absolut, dan tidak berubah di alam idea. Alam idea adalah citra pokok dari purba dari. Segala realitas merupakan realitas yang hanya terbuka bagi rasio kita, dan bentuk-bentuknya tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pemikiran manusia yang tergantung padanya. Karya-karya Plato. Ada Apologi, Crito, Critalius, Euthydemus, Euthyphro, Gorgias, Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Lysis, Menexenus, Meno, Phaedo, Protagoras, Sipomsium, Republik, Hadeudrus, dan terakhir Parmenides. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilia Rafif. Langsung saja, yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani kuno yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk filsafat, logika, etika, politik, biologi, dan fisika. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, sebuah kota di semenanjung Chalkidiki di utara Yunani. Ayahnya Nikomakos adalah seorang dokter kerajaan dan ibunya bernama Paestis. Setelah kematian orang tuanya, Aristoteles diangkat sebagai wali oleh seorang saudara tirinya yang bernama Proxenus. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena untuk bergabung dengan Akademi Plato, sekolah filsafat yang didirikan oleh Plato. Ia menjadi murid Plato selama sekitar 20 tahun. Meskipun menjadi murid Plato, Aristoteles tidak selalu setuju dengan guru-gurunya. Meskipun demikian, hubungan mereka tetap erat sampai kematiannya pada tahun 343 sebelum Masehi. Aristoteles diundang oleh Raja Makedonia, Philip II, untuk menjadi tutor putranya yang terkenal, Alexander Agung. Aristoteles menjadi guru pribadi Alexander selama 3 tahun setelah meninggalkan Makedonia. Aristoteles mendirikan sekolahnya sendiri yang dikenal sebagai Lyceum di Athena, tempat dia mengajar dan berdiskusi dengan para muridnya. Aristoteles meninggal dunia pada tahun 322 sebelum Masehi di Yunani. Tidak lama setelah kematian muridnya yang paling terkenal, Alexander Agung, Aristoteles dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan. Kontribusinya meluas ke berbagai bidang dan pemikirannya masih menjadi dasar pemahaman modern dalam banyak disiplin ilmu. Pythagoras lahir di Pulau Samos. Daerah ini termasuk daerah Ionia. Menurut tradisi Yunani, ia sering berpergian antara lain ke Mesir. Namun mengenai hal ini belum ada kepastian. Kehidupan Pythagoras tidak lepas dari pengaruh politik. Menurut kesaksian Aristoxenos, seorang murid Aristoteles, Pythagoras tidak setuju dengan pemerintahan Tiranos Polikrates sehingga ia pindah ke keraton. Di situ ia mendirikan tarekat keagamaan yang dikenal dengan kesebutan tarekat Pythagorean atau perguruan Pythagoras. Asal mula tarekat ini tidak jelas. Tarekat ini meninggalkan pengajaran yang berasal dari Pythagoras sendiri dan para muridnya. Sulit untuk membedakan mana yang berasal dari Pythagoras dan mana yang dari muridnya. Pythagoras memberi pengajarannya secara lisan. Pengajaran ini pun dirahasiakan dan dilarang untuk disiarkan. Meski demikian, tarekat ini memiliki keistimewaan atau karakter yang asketik dan religius. Pythagoras menetap di keraton selama 20 tahun. Pada akhir kehidupnya, Pythagoras bersama muridnya pindah ke Metapontion. Alasan-alasan politik menjadi penyebab perpindahan ini.
Pythagoras meninggal di Metapontion. Ajaran tentang jiwa, Pythagoras mempunyai ajaran seperti para filsuf prasokratik lainnya. Salah satu ajaran dari Pythagoras adalah ajaran tentang jiwa. Manusia yang hidup sezaman dengan Pythagoras mempertanyakan tentang jiwa, khususnya jiwa manusia. Namun, jiwa itu masih dikaitkan lagi dengan makhluk hidup lain. Pythagoras menjadi salah satu tokoh yang membahas tentang jiwa manusia di zamannya. Tentu saja pembahasan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Menurut Pythagoras, jiwa itu tidak dapat mati. Sesudah kematian manusia, jiwanya berpindah ke hewan, dan bila hewan itu mati, ia berpindah lagi dan seterusnya. Tetapi dengan penyucian dirinya, jiwa bisa diluputkan dari nasib reinkarnasi. Penyucian itu dihasilkan dengan berpantang jenis makanan tertentu seperti daging, hewan, dan kacang. Pythagoras juga mengatakan dua hal tentang jiwa. Pertama, jiwa dipandang sebagai sesuatu yang selamanya ada. Badan merupakan tempat tinggal jiwa, tetapi sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan badan. Jiwa ada di badan untuk sementara saja. Sebagai hukuman, jiwa tidak selamanya ada di satu badan. Jiwa bisa keluar dari satu badan dan terus pindah ke badan lain. Keberadaan jiwa itu tergantung dari kesuciannya badan. Penyucian ini dilakukan dengan menjauhkan diri dari kesukaan badan. Kalau badan sudah suci secara sempurna, jiwa akan keluar dari badan. Kalau belum sempurna, jiwa akan berpindah dari badan ke badan. Tugas manusia adalah mengeluarkan jiwa dari badan. Menurut pandangan ini, manusia harus bertanggung jawab atas perpindahan jiwanya. Ini merupakan tugas berat yang dihadapi manusia, bagaimana manusia pada zaman Pythagoras khususnya. Yang menganut paham ini melakukan hal ini, Pythagoras mempraktikkan ajarannya kepada murid-muridnya. Unsur penting yang ditekankan kepada murid-muridnya dalam mempraktikkan ajaran ini adalah memenuhi peraturan-peraturan yang ada. Peraturan itu misalnya berpantang jenis makanan tertentu seperti daging, hewan, dan kacang, dan juga menjauhkan diri dari kesukaan badan. Pada pembahasan lain, Pythagoras mengatakan bahwa jiwa adalah sesuatu yang berdiri sendiri, yang tidak berjasad, serta tidak dapat mati. Oleh karena hukumlah, maka jika terbelenggu dalam tubuh, dengan penyucian kataris, orang dapat membebaskan jiwanya dari belenggu tubuhnya sehingga setelah orang mati, jiwanya akan mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi, barang siapa tidak menyucikan diri atau penyucian dirinya kurang, jiwanya akan berpindah ke kehidupan yang lain sesuai dengan keadaannya, baik berpindah ke binatang, ke tumbuh-tumbuhan, atau ke manusia. Karya-karya Pythagoras itu Teorema Pythagoras. Kontribusi paling terkenalnya adalah Teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku kuadrat, panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi yang lain. Ini merupakan dasar dalam geometri dan matematika. Pentingnya angka, Pythagoras mengajarkan bahwa angka memiliki sifat spiritual dan makna tertentu. Dia percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta dapat dijelaskan dengan angka dan proporsi. Musica universalis, musik sterva. Konsep ini menyatakan bahwa gerakan planet dan benda-benda langit menghasilkan suara yang membentuk harmoni tertentu. Ide ini menciptakan kaitan antara matematika, musik, dan kosmos. Pemikiran tentang reinkarnasi. Pythagoras juga terkenal dengan pandangannya tentang reinkarnasi, yaitu keyakinan bahwa jiwa manusia dapat terlahir kembali ke dalam tubuh yang berbeda setelah kematian. Pythagoreanisme. Meskipun Pythagoras sendiri tidak meninggalkan tulisan-tulisan tertulis, ajarannya diwariskan melalui para pengikutnya. Pythagoreanisme mencakup konsep-konsep etika, matematika, dan spiritualista. Meskipun sulit untuk memisahkan fakta dari mitos dalam kehidupan Pythagoras, warisannya tetap menjadi bagian integral dari sejarah matematika dan filsafat.